Assalamualaikum, perkenalkan nama Aprilia Silvariana Putri, kelas 10H nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan uang seperti gambar di samping. Berikut akan dijelaskan tahap-tahap sejarah perkembangan uang. 1. Tahap sebelum barter. Pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Artinya apapun yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Tahap barter. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya dilakukan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Namun timbul kesulitan dalam barter sebagai berikut. A. Kesulitan menemukan kebutuhan yang sesuai atau double coincidence of wealth. 3. Tahap uang barang. Untuk mengatasi kesulitan barter, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Jenis uang barang yang disepakati antara lain ternak, beras, garam, senjata, tembakau, emas, dan perak. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada sebagai berikut. A. Nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. B. Sulit untuk penyimpanan dan pengangkutan. 4. Tahap uang logam. Uang logam, emas, dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya nilai intrinsik nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya, nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. 5. Tahap uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak yang dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. 6. Tahap penggunaan uang elektronik. Pada tahap ini untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup melakukan pembayaran melalui kartu kredit atau transfer antar rekening yang dapat dilakukan melalui internet dan telepon seluler. B. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lain, serta untuk pembayaran utang piutang. C. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua macam. 1. Fungsi asli. A. Sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran. B. Alat satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Fungsi turunan uang terdiri atas berikut. A. Alat pembayaran. Uang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa imbalan atau kontrapretasi seperti membayar pajak, melunasi utang, dan membayar denda. B. Alat menyimpan kekayaan. Orang yang mempunyai kelebihan kekayaan biasanya disimpan dalam bentuk uang. C. Alat pemindah kekayaan. Uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Sekian presentasi dari saya.